Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di saya di video pertama. Pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi static routing. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, jadi di sini kita pasti sudah tidak asing dengan istilah static routing ataupun routing. Karena di sini untuk proses routing itu sendiri adalah suatu proses konfigurasi pada perangkat router yang tujuannya itu untuk bisa menghubungkan network yang berbeda. Jadi ketika kita memiliki suatu jaringan dan di dalam jaringan tersebut memiliki lebih dari satu network ataupun banyak network yang tentunya network itu akan berbeda satu sama lain, maka untuk bisa saling terhubungnya network-network tersebut kita perlu melakukan konfigurasi routing melalui perangkat router. Nah, jadi mungkin kita bisa praktekkan di sini untuk konfigurasi sederhana dari routing. Kita bisa gunakan perangkat router. Nah, kita bisa tambahkan satu perangkat router di sini. Kemudian kita akan gunakan dua perangkat PC yang nantinya setiap PC ini akan memiliki IP dengan blok subnet yang berbeda. Kita bisa hubungkan terlebih dahulu. Nah, kita hubungkan untuk PC-nya ke perangkat router. Kemudian kita konfigurasikan IP yang ada di PC. Kita pergi pada bagian desktop, kemudian ke IP configuration. Kita akan konfigurasikan di sini untuk IP dari PC 1 itu adalah 10.10.10.2, yaitu kita gunakan blok subnet yang 10.10.10.2 dengan IP dengan sahabat mas yaitu adalah 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk PC yang kedua kita akan gunakan IP dengan blok subnet yang berbeda. Kita bisa konfigurasikan IP-nya pada bagian desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita akan menggunakan blok subnet yaitu adalah 20.20.20.2, kemudian sahabat masnya itu masih sama yaitu /24. Kemudian di sini jika kita akan melakukan ping, maka tidak akan bisa untuk melakukan komunikasi antara dua PC ini karena untuk kedua PC ini itu berada dalam blok subnet yang berbeda. Dan supaya bisa melakukan ataupun bisa saling terhubung, kita perlu melakukan konfigurasi di dalam perangkat routernya terlebih dahulu. Jadi kita bisa buka routernya, kemudian kita pergi pada bagian CLI. Kita bisa enter saja di sini, kemudian kita bisa enable, kemudian config terminal. Dan kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 1 terlebih dahulu, yaitu di sini untuk PC 1 yaitu melewati interface FA00. Maka kita akan masuk ke FA00, interface FA0/0. Kita enter terlebih dahulu. Kemudian di sini kita nyalakan portnya yaitu dengan command no shutdown. Nah, kemudian kita enter lagi dan di sini kita konfigurasikan IP-nya yaitu untuk IP dari gateway ataupun IP gateway dari blok subnet 10.10. IP address, kemudian kita masukkan IP-nya itu 10.10.10.10 ataupun .1. Kemudian kita juga masukkan subnet masnya yaitu masih sama /24 dan kita enter, kita exit dan kita akan pindah ke interface yang mengarah ke PC kedua yaitu dari interface FA0/1. Kita masuk interface FA0/1, kemudian kita di sini nyalakan terlebih dahulu dengan command no shutdown. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu adalah 20.20.20.1 dengan catatan sama yaitu adalah /24. Kita enter. Kita ada yang kurang komennya yaitu kita tambahkan di sini adalah IP add, nah IP address. Setelah itu kita bisa exit dan kita akan coba ping untuk dari kedua blok subnet yang berbeda ini. Kita cek di sini, kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Percobaan pertama masih gagal, kita coba lagi. Di sini juga masih gagal. Oh, di sini sepertinya ada sesuatu yang terlupakan, itu pada IP configuration kita perlu memasukkan default gateway-nya. Di sini untuk blok subnet yang pertama itu default gateway-nya adalah IP dari router yaitu 10.10.10.1 seperti ini. Kemudian PC kedua juga kita masukkan default gateway-nya yaitu adalah 20.20.20.20.20.20.1 yang dimana untuk default gateway itu adalah IP router yang kita masukkan pada setiap interface yang kita konfigurasikan tadi. Setelah itu kita bisa cek ping lagi antara PC 2 dan juga PC 1. Ini masih gagal untuk percobaan pertama. Nah, untuk percobaan seterusnya itu sudah successful, kita bisa ulang lagi. Hasilnya successful dan akan successful untuk seterusnya. Jadi jika kita sudah melakukan konfigurasi routing, maka untuk blok subnet yang berbeda itu akan bisa saling berkomunikasi ataupun akan bisa saling terhubung. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan konfigurasi dari routing dengan menggunakan dua perangkat router. Jadi kita tambahkan lagi untuk perangkat routernya. Kita bisa tambahkan dua perangkat router di sini. Dan kemudian untuk masing-masing routernya kita juga hubungkan satu perangkat PC sebagai klien. Kita tambahkan di sini, kemudian kita juga hubungkan dari router 1 ke router 2. Kita hubungkan untuk dari perangkat routernya. Kemudian kita juga hubungkan dari setiap router ke setiap masing-masing dari PC kliennya. Nah, seperti ini. Kemudian kita konfigurasikan untuk IP dari setiap PC-nya terlebih dahulu. Yaitu untuk PC 1 kita konfigurasikan IP-nya yaitu adalah 192.168.1.2.
Kita masukkan SAT atasnya yaitu 124. Kemudian untuk default gateway-nya kita juga langsung masukkan saja yaitu 192.168.1.1. Nah, setelah itu untuk PC kedua kita juga masukkan IP-nya. Kita ke desktop, kemudian ambil configuration, masukkan IP-nya itu adalah 192.168.2.2. Kemudian 1//24 dan default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Nah, setelah itu baru kita lakukan konfigurasi routing di dalam perangkat routernya. Kita mulai dari router pertama terlebih dahulu ataupun dari router 1. Kita pergi ke menu CLI, kemudian di sini kita bisa no saja. Setelah itu kita enter, kita masuk ke enable, kemudian masuk ke mode config terminal. Setelah itu di sini kita bisa nyalakan interface-nya terlebih dahulu, yaitu setiap perangkat ataupun sub interface yang saling terhubung. Kita bisa masuk ke interface range FA0/0 sampai 1. Kita enter, kemudian di sini kita nyalakan dengan command no shutdown. Kita enter lagi. Nah, kemudian setelah kita menyalakan interface-nya, kita bisa exit dan kita akan konfigurasikan IP untuk di setiap interface-nya. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam interface FA0/0, yaitu interface yang mengarah ke router kedua. Kita konfigurasikan IP-nya yaitu adalah IP address 10.10.10.1. Kemudian dengan subnet mask yaitu /24 ataupun 255.255.255.0. Kemudian kita exit dan kita akan konfigurasikan IP untuk FA01 yaitu adalah interface yang mengarah ke PC klien kita. Interface FA0/1. Kita konfigurasikan IP-nya yaitu adalah IP address 192.168.1.1. Dengan subnet masknya kita masukkan juga yang masih sama /24. Kemudian kita enter lagi. Dan kita exit. Kita cek dengan command to show IP interface brief. Nah, dan di sini sudah ada yaitu pada FA00 yaitu yang mengarah ke router kedua itu memiliki IP 10.10.10.1 dengan status up yaitu menyala. Kemudian untuk FA01 yaitu mengarah ke PC klien memiliki IP 192.168.1.1 dan statusnya juga up yaitu menyala. Dan kita lanjutkan untuk konfigurasi dari router keduanya. Kita masuk ke menu CLI, kita no terlebih dahulu, kemudian kita masuk enable, masuk ke mode config terminal. Dan kita juga nyalakan interface-nya terlebih dahulu yaitu interface range FA0/0 sampai 1. Kita nyalakan dengan command no shutdown. Kita enter lagi. Kemudian di sini kita exit dan kita masuk ke interface FA00. Interface FA0/0 yaitu interface yang mengarah ke router pertama. Kita masukkan IP-nya yaitu adalah IP address 10.10.10 karena tadi untuk dari router 1 itu sudah memiliki IP 10.1, maka di sini kita gunakan 10.2. Kita masukkan subnet mask-nya juga, kemudian kita enter lagi. Kemudian kita exit dan kita masuk ke interface yang mengarah ke PC klien yaitu interface FA0/1. Kita masukkan IP-nya, IP address yaitu 192.168.2.1. Kita masukkan subnet mask-nya juga masih sama, kita enter lagi, kemudian kita exit. Kita cek dengan command to show IP interface brief. Di sini untuk FA00 yaitu interface yang mengarah ke router itu sudah IP-nya disediakan yaitu 10.10.10.2 dengan status up yaitu menyala. Kemudian untuk FA01 juga itu sudah memiliki IP 192.168.2.1 dengan status up yaitu menyala. Nah, kemudian di sini jika kita ingat bahwa jika kita hanya menggunakan satu router, setelah kita memasukkan IP dari step gateway untuk router dan PC-nya, maka kedua subnet mask ataupun kedua blok subnet yang berbeda itu akan bisa langsung terhubung. Tetapi jika kita menggunakan lebih dari satu perangkat router, maka di sini kita itu perlu menambahkan yang namanya IP route terlebih dahulu, atau kita perlu menambahkan jalur untuk proses routingnya terlebih dahulu. Jika kita cek di sini dengan command to show IP route, maka di sini itu akan diberikan keterangan hanya ada IP ataupun hanya ada IP route yang dimiliki dari perangkat tersebut, yaitu pada router 1 dia itu hanya memiliki IP dari dirinya sendiri dan juga IP yang langsung terhubung pada PC kliennya. Nah, di sini jika kita ingin terhubung dari PC 1 ke PC 2, maka kita perlu menambahkan IP route untuk jalur dari PC 2-nya. Kita mungkin bisa berikan keterangan IP dulu terlebih dahulu di sini supaya mudah. Itu pada FA00 pada router 1 itu IP-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian untuk dari router kedua itu adalah 10.10.10.2. Kemudian pada FA01 dari router 1 itu mengarah ke PC klien ataupun gateway-nya adalah 192.168.1.1 dan untuk IP dari PC itu 192.168.1.2. Nah, di sini juga kita masukkan IP-nya pada FA01 dari router 1 ataupun dari router 2 itu adalah 192.168.2.1 dan untuk IP PC-nya itu 192.168.2.2. Nah, kemudian kita konfigurasikan untuk IP route-nya itu dari router 1 terlebih dahulu. Kita bisa masukkan komen yaitu adalah jadi kita bisa gunakan komen yaitu adalah IP route, kemudian kita itu masukkan IP tujuannya ataupun IP network dari perangkat yang kita tuju. Itu karena di sini kita itu ingin mengakses dari PC 1 ke PC 2, maka kita masukkan IP network dari PC kedua yaitu 192.168.2.0. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan subnet mask yaitu /24 dan kita juga masukkan IP gateway ataupun jalur yang akan kita lewati, yaitu misalkan kita itu ingin dari PC 1 ke PC 2, maka otomatis kita itu harus
melewati perangkat router kita, yaitu pada router 1. Dan jika kita ingin menyeberang dari router 1, kita otomatis masuk ke router 2. Nah, di saat kita masuk ke router 2 itu kita akan melewati jalan 10.10.10.2, maka itulah yang dinamakan gateway ataupun next hop untuk dari proses routing. Jadi kita bisa masukkan untuk next hopnya adalah perangkat ataupun jalur seterusnya dari perangkat yang akan kita tuju. Setelah itu kita cek lagi dengan command to show IP route. Nah, dan di sini otomatis setelah kita menambahkan untuk IP route-nya ada keterangan S, yang dimana S itu menandakan S itu memiliki keterangan statik, yang dimana itu tandanya bahwa kita itu menambahkan jalur ini secara statik ataupun secara manual, yaitu yang dituju adalah network 2.0 dengan via melewati 10.10.10.2. Kemudian kita konfigurasikan juga pada router kedua, yaitu jika ingin dari PC 2 terhubung ke PC 1, kita bisa masukkan command IP route 192.168.1.0, yaitu adalah network dari PC ke 1. Kemudian kita masukkan satelit pasnya juga. Nah, kemudian kita juga masukkan gateway-nya, yaitu next hop dari PC kedua ini. Jika misalkan dari router kedua ingin masuk ke PC 1, maka dia harus melewati IP 10.10.10.1 dari router 1. Maka kita masukkan di sini 10.10.10.1. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa enter, kemudian kita juga cek dengan to show IP route. Nah, di sini juga sudah ada keterangan S, yaitu adalah static, yang dimana tandanya kita itu menambahkan jalur secara manual untuk tujuan dari IP 1.0 dengan melewati IP 10.10.10.1. Nah, kemudian kita akan coba cek ping dari kedua perangkat ini, yaitu dari PC 1 ke PC 2. Untuk percobaan pertama kemungkinan masih gagal, kemudian kita coba lagi. Dan di sini hasilnya sudah successful, yang menandakan bahwa proses routing yang kita lakukan untuk dua router ini sudah berhasil. Nah, oke, selanjutnya kita akan tambahkan satu perangkat lagi. Jadi kita akan melakukan konfigurasi untuk 3 perangkat router. Kita bisa cari routernya terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan di sini. Dan kita juga tambahkan satu PC client untuk dari router ketiga ini. Kita tambahkan, kemudian kita bisa hubungkan untuk perangkatnya terlebih dahulu, yaitu dari router 3 kita hubungkan ke router 2, dan dari router ke PC clientnya. Setelah itu kita bisa konfigurasikan IP address untuk PC client dari PC kita terlebih dahulu. Masuk ke menu desktop dan IP configuration, kita masukkan IP-nya. Di sini untuk IP dari PC ketiga, yaitu adalah 192.168.3.2. Kita juga masukkan kali pasnya, yaitu sama 124. Dan untuk dari default gateway, itu kita gunakan IP routernya adalah 192.168.3.1. Setelah itu kita konfigurasikan IP juga pada bagian router ketiganya. Kita buka routernya, kemudian kita pergi ke SLI, kita di sini enter saja, kemudian kita enable config terminal. Dan kita masuk ke interface dulu, yaitu interface range gig 0/1 sampai 1. Kita nyalakan dulu interface dengan command shutdown. Dan kita enter lagi, kemudian kita exit, dan kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu interface gig 0/0. Kemudian kita konfigurasikan IP-nya. Di sini kita masukkan IP address. Untuk IP-nya itu kita masukkan adalah 20.20.20.2. Kemudian kita masukkan sambal masuk juga. Setelah itu kita enter, kita exit, kemudian kita pindah ke interface yang mengarah ke PC lainnya, yaitu adalah interface gig 0/1. Masukkan IP address. Di sini IP-nya adalah 92.168.3.1. Kemudian kita masukkan sambal masuk juga, yaitu 104. Kita enter lagi, kita exit, kemudian kita cek dengan command to show IP interface brief. Dan di sini sudah dilihat bahwa untuk interface yang mengarah ke router kedua, yaitu adalah gig 0/0, itu sudah memiliki IP 20.2. Dan kemudian interface yang mengarah ke PC client ketiga itu juga sudah ada IP-nya, yaitu adalah 3.1. Itu kita juga masukkan konfigurasi IP dari router kedua yang mengarah ke router 3. Jadi kita masuk ke interface dulu, yaitu interface gig 0/2. Kita masukkan IP address, yaitu di sini kan kita gunakan IP 20.20.20.1. Kemudian kita start masing-masing sama 104. Kita enter lagi di sini, dan kita bisa keluar dulu dan kita teks dengan command to show IP interface brief. Dan di sini juga sudah ada, yaitu untuk gig 00 itu adalah interface yang mengarah ke router 1. Dan untuk 0/1 adalah interface yang mengarah ke PC client 2, dan gig 0/2 itu adalah interface yang mengarah ke router 3. Di sini kita belum menyalakan, kita bisa nyalakan dulu. Kita masuk kembali ke gig 0/0 ataupun gig 0/2. Kemudian kita nyalakan dengan command shutdown. Nah, kita enter di sini, dan di sini interface-nya sudah menyala. Setelah itu kita akan kembali ke router ketiga, dan kita akan melakukan konfigurasi routingnya dengan cara memasukkan IP route dari network pertama dan juga network kedua. Kita masukkan command IP route, kita tuliskan IP networknya 192.168.1.0, kemudian kita tambahkan sambal pasnya, dan kita juga masukkan, karena di sini kita dari router ketiga, kita ingin memasuki dari network PC pertama, maka kita akan melewati interface gig 02 dari router 2. Jadi di sini kita gunakan IP-nya yaitu 20.20.20.1. Enter. Kemudian kita masukkan lagi untuk dari IP network dari PC kedua, yaitu kita masukkan IP route
kita masukkan IP networknya 192.168.2.0, kita tambahkan HP password juga. Dan di sini untuk jalurnya kita itu masih melewati interface gig 02, yaitu pada router kedua maka kita masih sama gunakan 20.20.20.1. Kita enter. Setelah itu pada router kedua dan router pertama juga kita perlu melakukan konfigurasi IP tambahan, yaitu adalah untuk IP route yang mengarah ke network ketiga, yaitu pada PC ketiga. Kita bisa masukkan IP route, kita masukkan IP networknya 192.168.3.0, kita tambahkan sampai passnya. Dan di sini untuk dari router kedua itu melewati interface gig 00 dari router ketiga, maka kita gunakan IP-nya yaitu adalah 20.20.20.2. Kita bisa enter. Nah, kita lakukan juga pada router pertama, kita tambahkan IP route untuk yang ke router ketiga, yaitu untuk PC ketiga. Kita enter terlebih dahulu, kita enable, kemudian masuk ke konfig terminal, kita gunakan command IP route, kemudian masukkan IP networknya yaitu 192.168.3.0, kemudian kita tambahkan sampai passnya. Dan di sini kita untuk dari router 1 jika ingin terhubung ke IP network dari PC ketiga, maka itu melewati interface gig 00 yang ada di router 2. Maka di sini kita gunakan IP-nya itu adalah 10.10.10.2. Kita enter. Dan itu kita cek di sini dengan command to show IP route. Dan sini sudah ada dua jalur, yaitu adalah yang mengarah ke network PC kedua dan juga PC ketiga, yaitu dari PC kedua itu melewati interface 10.2, begitupun dengan IP network yang menuju ke PC ketiga, yaitu melewati interface 10.2. Dan untuk kedua IP route ini itu memiliki status statik, yang artinya bahwa kita telah melakukan konfigurasi secara manual. Kemudian kita di sini akan coba melakukan ping. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Sini sudah successful. Kemudian kita cek dari PC 2 ke PC ketiga. Untuk percobaan pertama mungkin masih gagal, kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi misalkan percobaan pertama kedua itu gagal, kita coba terus dari PC 2 ke PC 3 itu sudah successful. Kemudian kita cek dari PC 3 ke PC 1. Ini juga sudah successful. Kita ulangi lagi 1 ke 2 itu bisa. Kemudian 2 ke 3 itu sudah bisa. Kemudian kita cek dari 3 ke 1. Dan di sini juga hasilnya sudah successful. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjutkan untuk dari proses routing dari topologi VLAN. Jadi di sini kita akan melakukan proses routing pada VLAN. Di sini mungkin kita bisa buat saja topologinya. Kalau kita masih gunakan topologi yang sebelumnya, artinya kita hanya akan menambahkan beberapa perangkat lagi dan kita akan buat beberapa VLAN. Jadi di sini kita tambahkan switch terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan satu switch di sini. Kemudian di sini untuk dari perangkat switch kita akan gunakan 4 perangkat PC yang berhubung untuk switch tersebut. Kita bisa masukkan dulu 1, 2, 3 dan 4 di sini. Dan kemudian kita akan hubungkan terlebih dahulu, itu misalkan dari switch 1, dari switch kita akan ke PC 1, kemudian ke PC 2, PC 3, kemudian ke PC 5, ataupun ke PC 4. Setelah itu kita akan hubungkan juga dari switch ini, itu mengarah ke router 3. Itu kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi pada perangkat switchnya. Dan di sini bisa buka switch terlebih dahulu di bagian menu CLI, kemudian kita enable, kita masuk ke mode config terminal. Setelah itu di sini kita bisa buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita buat misalkan di sini adalah VLAN 10. Setelah itu kita buat lagi VLAN 20. Di sini kita cukup gunakan 2 VLAN saja. Kemudian kita cek untuk VLAN-nya itu adalah command to show VLAN brief. Dan di sini sudah ada untuk VLAN 10 dan VLAN 20 dengan status aktif. Setelah itu kita akan masuk ke interface yang mengarah. Setelah itu mungkin di sini kita akan bagi untuk dari jaringan VLAN-nya, yaitu pada PC 1 dan PC 2 itu di bagian bawah sini itu adalah VLAN 10, dan PC 3 dan 4 yang berada di bagian atas itu adalah VLAN 20. Jadi kita bisa masuk terlebih dahulu ke interface-nya, yaitu pada bagian FA01 dan FA02. Kita masuk ke interface range, masuk ke interface range FA0/1 sampai 2. Enter, kemudian kita nyalakan dulu untuk switch port mode aksesnya, switch port mode akses, kemudian kita alihkan dengan switch port akses itu mengarah ke VLAN 10. Jadi untuk FA01 dan FA02 yaitu adalah dari PC 1 dan 2 itu akan akses ke VLAN 10-nya. Dan kita exit di sini, kita cek lagi dengan command to show VLAN brief. Nah, dan di sini untuk VLAN 10 itu sudah ada, yaitu adalah FA01 dan FA02. Itu yang mengarah ke PC 1 dan PC 2. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk dari VLAN 20-nya yaitu adalah FA03 dan 4. Masuk ke interface range FA0/3 sampai 4. Enter, kemudian di sini kita nyalakan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Jadi untuk PC 3 dan 4 itu akan akses ke VLAN 20-nya. Nah, di sini kita cek lagi dengan command to show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 20 juga sudah ada untuk portnya yang diatur, yaitu adalah interface FA03 dan 4 itu milik dari PC ke-3 dan juga PC ke-4. Itu berkonfigurasi router yang dimana kita akan menambahkan IP untuk setiap VLAN dari switchnya. Kita masuk dulu ke router 3, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu interface gig 0/2. Nah, karena di sini interface yang mengarah ke switch adalah gig 02, maka kita masuk ke interface gig 02. Kemudian kita nyalakan port terlebih dahulu dan menu shutdown. Kita masuk ke sub interface untuk VLAN pertama, yaitu kita masuk ke interface FA0/2.10, yaitu kita masuk ke interface dari ataupun kita masuk ke sub interface dari VLAN 10-nya.
kita masuk ke interface ataupun kita masuk ke sub interface yang mengarah ke switchnya, yaitu interface Geek0/2. Kemudian kita nyalakan supportnya dengan command shutdown. Setelah itu kita bisa exit dan kita akan masuk ke sub interface yang mengarah ke VLAN 10. Kita masuk ke interface Geek0/2.20. Nah, kita enter di sini. Setelah kita sudah berada pada sub interface-nya, di sini kita perlu untuk melakukan yang namanya encapsulation terlebih dahulu, yaitu kita masukkan command encapsulation.conq VLAN 10. Nah, kita masukkan command encapsulation.conq VLAN 10-nya. Setelah itu kita tambahkan IP address untuk VLAN 10-nya, yaitu kita masukkan IP address. Kita gunakan IP 172.16.1.1, kemudian kita masukkan sampel nya yaitu 24. Kita enter. Kemudian kita bisa exit dan kita akan berpindah ataupun kita akan cek terlebih dahulu dengan command to show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada untuk keterangan dari sub interface dari VLAN ke, dan kita cek di sini untuk dari sub interface dari VLAN kedua itu sudah ada IP-nya adalah 172.16.2.1 dengan status up. Kemudian kita juga masukkan untuk IP dari VLAN pertamanya, itu kita masuk ke sub interface dari VLAN pertama, yaitu dengan kita masuk ke interface Geek0/2.10. Kemudian di sini kita nyalakan untuk encapsulation-nya terlebih dahulu, yaitu encapsulation.1q VLAN 10. Setelah kita masukkan command encapsulation.1q untuk VLAN 10-nya, kita bisa tambahkan IP-nya di sini, itu kita masukkan IP address, kemudian masukkan IP-nya 172.16.1.1.1, kemudian kita masukkan sampel masnya juga. Setelah itu bisa kita enter. Kemudian kita bisa exit dan kita cek dengan to show IP interface brief. Nah, dan di sini sudah terlihat bahwa untuk sub interface dari VLAN pertama itu IP-nya adalah 172.16.1. Kemudian untuk sub interface dari VLAN kedua itu juga sudah ada IP-nya yaitu adalah 172.16.2.1. Dan untuk statusnya untuk dari semua VLAN ini, untuk semua IP address itu memiliki statusnya sudah up gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi routing di dalam konfigurasi ataupun topologi VLAN kita. Jadi kita masuk kembali ke switch, kemudian kita perlu untuk masuk ke interface yang mengarah ke routing dulu, yaitu adalah interface FA0/5. Di sini kita perlu menyalakan mode terang untuk switch terlebih dahulu. Itu kita masukkan switch port mode terang. Setelah itu kita enter saja di sini. Kemudian kita kembali ataupun kita bisa masuk terlebih dahulu untuk dari router keduanya. Kita akan mulai konfigurasikan routing dari router kedua. Kita bisa enable lagi, kemudian kita masuk ke mode config terminal. Kemudian kita bisa masukkan command IP route, yaitu kita masukkan IP yang mengarah dari PC yang ada di jaringan VLAN kita. Misalkan kita mulai dari IP 172.16.1.0, itu artinya kita memasukkan IP tujuan itu dari IP network dari VLAN 10 kita. Kita masukkan IP dari VLAN 10, kemudian kita masukkan catat mas, dan di sini untuk dari router 2 itu kita akan melewati interface Geek 00 yang ada di router 3. Maka di sini kita bisa gunakan IP-nya yaitu adalah 20.20.20.2. Kita bisa enter di sini. Kemudian kita juga tambahkan untuk IP network dari VLAN keduanya. Kita bisa ganti saja di sini untuk IP route-nya itu menjadi IP-nya adalah 172.16.2.0. Untuk subnet mask-nya dan juga jalurnya itu masih sama melewati interface Geek 00 yang ada di router ketiga yaitu dengan IP 20.20.20.2. Kita bisa enter di sini. Kemudian kita exit, kita cek dengan command to show IP route yang static itu mengarah ke IP port dari 172.16.1.0 itu melewati interface 20.20.20.2. Kemudian untuk yang 172.16.2 itu adalah IP network VLAN kedua itu melewati 20.20.2, di mana tadinya untuk dari router kedua itu sudah memiliki jalur untuk menuju ke jaringan VLAN kita. Dan kita lanjutkan konfigurasi untuk router satunya, kita bisa enter lagi, kita enable, kemudian kita masuk ke mode terminal. Kita tambahkan untuk IP route-nya itu IP route, kita masukkan dari VLAN dulu yaitu 172.16.1.0. Kita masukkan status pasnya, kemudian untuk jalurnya itu kita melewati interface Geek 00 yang ada di router 2, maka kita gunakan IP yaitu adalah 10.10.10.10.2. Kita enter di sini, kemudian kita masukkan yang VLAN keduanya, kita ubah saja IP networknya menjadi 2.0 untuk VLAN kedua dan jalur yang sama, kita enter. Kemudian kita cek dengan command to show IP route, dan di sini juga bisa dilihat bahwa sudah ada untuk dari VLAN 1 dan VLAN 2 nya itu dengan IP 172.16.1.0 dan juga 172.16.2.0 yang sama-sama melewati dari interface 10.10.10.2. Nah, setelah itu sebelum kita melakukan pengujian untuk mouse pointing, kita bisa konfigurasikan IP dari start-PC untuk tiap VLAN-nya. Kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu, kita konfigurasikan IP-nya itu 172.16.1.2. Misalkan di sini. Ya, karena di sini kita itu masuk pada VLAN ke 1. Kita masukkan sampel kelasnya, itu kita samakan saja menjadi 124.0. Dan untuk default gateway-nya di sini kita gunakan IP dari router yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk PC gateway-nya, kita masukkan IP-nya. Itu kita gunakan IP dari VLAN pertama yaitu 172.16.1.3. Kita masukkan sampel kelasnya. Default gateway-nya juga kita masukkan yaitu 172.16.1.1. Kita juga konfigurasikan untuk PC ketiga dan juga PC keempatnya. Kemudian kita akan coba setting itu dari jaringan VLAN kita dulu. Untuk dari PC 1 di VLAN kita kirim ke PC 2 sudah bisa, kemudian dari PC 2 ke PC 3 itu sudah bisa, kemudian dari PC 3 ke 4 kita sudah bisa, dan terakhir kita akan coba dari PC 4 ke PC 1 apakah sudah bisa.
Dan untuk dari jaringan VLAN kita itu sudah bisa melakukan ping. Kemudian kita akan cek dari perangkat router, dari router 1 ke router 1 ataupun ke PC 1 yang ada di jaringan VLAN kita. Ini sudah successful. Ini successful. Yang terakhir kita cek. Ini juga sudah successful. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.